Fisika infra arahnya ke siluman. Ya. Waduh gaibe. Jadi metafisika itu ada dua wacana yang Ya bisa mengarah ke dua. Karena yang namanya apa? Yang namanya alam gaib itu kan berlapis. Dari lapisan bawah sampai lapisan atas ada 7 lapis. Ya kan? Heeh. Nah, makanya wilayah metafisika itu kita bagi dua, infra sama ultra. Metafisika tingkat rendah sama tingkat tinggi. Iya. Nah, Yang terendah infra. infra itu makanya orang yang bisa mencapai ke atas, itu nggak gampang. Rata-rata orang melakukan laku-laku spiritual itu selalu didorong oleh keinginan sakti, ya kan? Keinginan cepat kaya, keinginan supaya menjadi pujaan lawan jenisnya, ya, ingin sakti, ingin dapat penglaris segala macam. Yang semacam ini didorong oleh kepentingan-kepentingan, maka ketika masuk ke wilayah metafisika, maka dia masuk ke metafisika infra. Apakah mereka itu bisa jadi? Nah, Apakah mereka itu bisa jadi? bisa jadi. Karena di sana ada ada keterkaitan antara keinginan dengan apa yang diinginkan gitu kan. Nah, ketika mereka masuk ke wilayah metafisika infra, berarti mereka bermain-main dengan alam siluman. Di alam siluman itu nggak jelas. Di sana banyak penipuan dan kepalsuan. Nah iya, wong yang sing jenenge siluman-siluman mau ya bisa saja dia membo-membo menjadi makhluk-makhluk yang terkenal. Ono jin sing ngaku-ngaku Nyai Roro Kidul, ngaku-ngaku syekh iki syekh iku, padahal itu hanya jin atau di bawahnya jin. Nah, orang-orang yang mencapai spiritual yang sebenarnya nggak iso nih dengan kepentingan-kepentingan. Masuk ke wilayah Tuhan harus bebas dari kepentingan. Bahkan harus lepas dari semua pikiran. Wong masuk ke wilayah Tuhan tuh harus mati. Mati sakjroning urip. Lepas dari duniawi ya. Iya, bukan. Ya, bisa dikatakan seperti itu kan? Ya, Antaranya. mungkin kita bisa menyebut kepentingan-kepentingan tadi dengan istilah-istilah Nah, duniawi. tapi kalau yang dibahas tadi kan kepentingan pribadi. Kan? Ya, Seperti itu. kepentingan-kepentingan seperti itulah. Itu yang nggak benar. Ya. Ya itu yang makanya dia menyeret ke metafisika infra. Itu yang disebut dengan ada dua jalan. Nah, metafisika infra itu selalu dua jalan, baik dan buruk. Kalau metafisika ultra hanya satu jalan, mendaki. Sudah tingkat tinggi. Mendaki. Jadi kalau jalannya mendaki, Sulit. itu yang disebut dengan melakukan pembebasan diri dari keterikatan terhadap semua kepentingan-kepentingan. Baru itu masuknya ke metafisika ultra. Jadi sama-sama di metafisika tapi beda. Ya tingkatnya lain. Iya. Cuma mereka kadang-kadang kan merasa seolah-olah sama-sama spiritual. Belum. Yang saya pilih itu yang atas tapi sampai detik ini loh ya. Masih sulit. Masih ada gejala gangguan-gangguan di dalam diri Loh, saya. oleh karena itu ya, untuk masuk ke wilayah atas itu nggak mampu kalau kita hanya mengandalkan kekuatan tubuh. Ada metafisika infra, ada apa? Ada metafisika ultra, ada metafisika itu berlapis-lapis. Padahal yang saya kejar itu yang di atas. Bukan Syarat bukan untuk yang di masuk ke bawah. atas kan harus Saya mati. sudah lepas dari duniawi. Iya. Lama sekali saya sudah dalam Heeh. hidup, tapi masih sulit sekali.
Karena untuk masuk ke atas harus ada ba'iyat. Kalau dalam Islam itu harus ada ba'iyat. Kalau dalam Hindunya itu harus ada semacam apa? Kalau dalam Hindu maupun Buddha maupun Kristen harus ada inisiasi. Gitu kan. Kalau yang bilang harus ada penggugahan. Harus ada penjamin. Kalau zamannya Nabi Muhammad itulah penjamin. Tapi saya juga harus bisa merasakan bahwa ternyata saya diberi anugerah seperti ini. Iya, tapi tanpa penjamin nggak bisa. Kalau sampean ibarat sampean telepon, Ya. Teleponnya sampean nyambung nggak? Sampai sing ditelepon. Kalau sampean ngomong sama Tuhan kira-kira nyambung nggak? Ibarat kan telepon nyambung nggak? Nah itu. Tapi apa yang saya minta itu selalu diturutin. Ya bisa saja, tapi sampean nggak. Itu udah di luar apa yang dilakukan Tuhan. Wong semua yang ada di alam semesta ini sudah terstruktur. Ketika sampean mau melakukan sesuai dengan struktur yang sudah ditentukan, disitulah nanti akan terlihat gagal atau berhasil. Karena udah ada ketentuan di sana. Nek sampean kok Saya ngene, kalau gagalnya enggak. berarti sampean mengikuti. Tetap saya ikuti. Tapi saya enggak. Artinya di dalam hukum itu ada matematika yang jelas. Iya. Jadi yang semacam itu dituruti bukan karena Tuhan mengabulkan, Ya. karena sampean telah melakukan cara yang benar sehingga sampean mencapai apa yang sampean inginkan. Terus saya koreksi diri saya sendiri. Saya rata tiap malam itu. Nah, Ternyata begitu. Ya Allah. iya. Saya diberi anugerah seperti ini, saya terima kasih ya Allah. Semua belum bisa merasakan, saya bisa merasakan. Itu saya sudah merasa. Dan itu saya belajar ini bukan setahun 2 tahun, berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Ya ampun, hampir 50 lebih. Jadi di setiap zaman itu pasti ada penjamin. Ya. Saya Zamannya dulu kan Rasulullah ketika hidup betul. itu penjamin. Dia lebih menjamin ketimbang Tuhan itu sendiri. Ya kan? Nabi Muhammad itu lebih menjamin ketimbang Tuhan itu sendiri. Tuhan aja nggak bisa mampu menjadikan dirinya sebagai penjamin. Yang Tuhan sendiri sampai ngomong, nek kon meditasi terus tiba-tiba muncul cahaya ngaku sebagai aku. Oh, coba percaya itu dudu aku. Nah, artinya dia sendiri nggak bisa. Tapi nek kamu meditasi ketemu Muhammad, ya itu bener. Karena gak iso bangsa-bangsa kayak ngono nyaru jadi Muhammad. Nah itu karena dia sudah dijamin dia sebagai penjamin. Karena Muhammad sebagai manusia yang real, yang dikenal oleh orang-orangnya saat itu. Tapi sekarang Nabi Muhammad sudah, artinya secara biologis, Muhammad biologis tadi sudah nggak ada. Tapi bukan berarti Muhammad secara ideologis selesai. Secara biologis Muhammad itu sudah selesai. Tapi secara ideologis masih terus ada. Dan Muhammad ideologis ini yang akan jadi penjamin-penjamin selanjutnya. Muhammad inilah yang akan jadi menjadi driver yang bisa mengantarkan kita ke tujuan. Nah, sampai nggak ketemu driver nih, hanya ketemu calon nih ya nggak bakal tekan. Sampai harus tak ketemu sama supirnya. Pak Solo lah Pak. Iya Solo. Nah, supirnya melok nong Solo. Calonnya menang Nah, calon si nawari, ayo Solo. Apa calonnya melok nong Solo? Enggak.
Nah, mampu menghubungi driver. Muhammad itu driver. Nah, sekarang pun juga ada driver-driver itu. Tinggal golek ono. Karena driver ini tahu persis alamatnya. Dia ngerti nok Solo. Saya sampai dimimpeni begini. Selama saya hidup, tapi sampai terjadi 2 kali. Dan 2 kali itu jaraknya itu bukan sebulan 2 bulan, 1 tahun mimpi lagi seperti itu. Saya mimpi bisa terbang. Oh, ya. Tapi terbangnya itu nggak sampai ke atap. Ya setinggi kira-kira 4 meter, 3 meter. Iya. Saya bisa terbang. Kayak Itu Batman. 2 kali. Itu saya mimpi. Itu kadang-kadang Apa maksud itu? Hah? Jadi Batman. Ya itu ada semacam keinginan untuk ke atas gitu aja. Nah, ya belum Tapi- terjangkau saya. Itu biasanya terjadi pada Padahal saat. saya sudah dewasa, sudah saya lembah. 50 tahun lebih loh saya jalan seperti ini. Sampai saat ini belum bisa saya. Iya, soalnya gurung nemu driver Tapi saya sudah bersyukur saya diberi Iya, wis mata bersyukur. seperti ini karena saya sudah apa ya, sudah saya jalankan selama saya hidup. Saya sudah jalankan tugas untuk nolong seseorang. Ya. Apabila Ya itu kan kewajiban. Tapi itu pun juga untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. iya, Nah, betul. karena dalam kehidupan ini kan Dan kita saya harus. sendiri tanpa pamrih loh. Ya harus. Orangnya begitu. Kalau enggak itu akan membuat kita menjadi terikat. Nah, Keterikatan itu yang akhirnya. teman saya yang jalan seperti ini berangkat semua, tapi mereka ambil yang bawah tadi. Nah, infra. Infra, ambil yang di bawah. Iya, mudah-mudahan nggak nyasar. Saya tahu cara hukumnya itu. Hukumnya saya tahu. Jadi saya nggak mau jalan nggak jauh. Kalau Saya kita sendiri melalui metafisika infra, ya akhirnya wes laku-lakunya ya apa pada akhirnya mereka ahli ya. sudah lain lagi. Ahli santet, ahli pelet, ahli bermacam-macam. ngepet. Betul. Hah? Iya. Karena metafisikanya rendah mau ya. Saya nggak mau ambil arah ke situ. Terus karomah yang dicari kan. Iya. Nah, itu wis. Saya nggak mau. Justru kita kalau mau menghadap Tuhan, hilangkan semua kekuatan. Hanya Tuhan yang kuat. Awang metafisika rendah kan pingin kuat. Kalau dalam apa Al-Quran namanya la haula wala quwata. Nah, itu salah satunya. Jadi nggak ada yang diandalkan lagi kecuali Tuhan. Nah, kalau orang metafisika rendah kan ada yang diandalkan. Posoku hebat. Mantra iki hebat, doa iki hebat loh. Ada yang diandalkan. Kita nggak mengandalkan apa-apa. Orang spiritual tuh nggak mengandalkan apa-apa. Pasrah, kosong. Nah, itu yang harus bisa kita capai. Bagaimana membuat kita merdeka dari semua ketergantungan. Kalau yang masih mempunyai keinginan ini dan itu kan masuknya jenis biasanya paranormal, bukan spiritual yang ya. Bukan. Lain ajaran. Ya mereka ngelakoni sesuatu karena ada kepentingan. Ada yang orang ngelakoni karena dia diputuskan mbek pacare. Dia ngelakoni pengin agar pacare balik. Nek gak iso balik, pengin pacare ciloko. Wah, kacau tambah. Jadi ada dendam di sana. Banyak orang-orang yang ngelakoni yang menurut dia seolah-olah spiritual gitu kan. Poso yang merasa spiritual. Topo, kadang-kadang mereka memang wani topo. Tapi kan arahnya beda, ada kepentingan. Amrik. Iya, pengen sugih, bahkan pengen sugih dia sampai gawe negosiasi sampai pesugihan ya kan. Nah, itu kan infra, metafisikanya infra. Sing laris pasang Hmm. susu.
akibatnya nanti di belakang. Ya, orang-orang yang melakukan hubungan secara infra di dalam metafisika ini dalam kehidupan selanjutnya mereka akan bangkit kembali dalam kehidupan yang mungkin masuk ke alam jin atau di bawahnya alam itu. Mereka akan terseret ke sana. Karena setiap orang itu punya kecenderungan, ya. Tuhan mengatakan, barang siapa orang akan mengikut dengan apa yang dicintainya. Jika kamu cinta aku, maka kau akan kembali kepadaku. Tapi kalau kamu mencintai dunia ini, maka kamu akan kembali ke dunia. Otomatis ketika kita banyak bergaul dengan siluman, bisa saja reinkarnasi selanjutnya orang-orang ini masuk ke dunia siluman, jadi siluman. Nek biyen dia sering menghubungi siluman, nah dia nanti dihubungi sama dukun-dukun yang baru. Jadi CS. Mari ngono jadi demite mantra. Ayo. Nunggangi mantra-mantra itu. Mantra. Akhirnya mereka hanya bermain-main di wilayah nafsu. Adu sakti, adu pinter, adu kebal segala macam. Nafsu yang diperlihatkan. Kebal. Coba waktu kau ini kan apa? Dalam hati ini buah angga kan? Amin. Oh? Malah juga ada pedagang itu yang Oh? biasanya datang ke suatu tempat yang disakralkan. Oh. Berhubung karena dia mungkin sakit atau ada keperluan, dia akhirnya tiap malam Jumat itu nggak datang ke tempat sakral itu. Tiba-tiba dagangannya sepi. Lalu habis itu saya ngomongnya malah gini, oh iya malam Jumat kemarin soalnya aku nggak ke tempatnya Mbak itu, makanya daganganku sepi. Itu kan sudah menjadi ketentuan dalam keyakinannya. Semua yang sudah menjadi ketentuan dalam keyakinannya, maka begitulah yang terjadi sesuai ketentuannya dia sendiri. Semua ketentuan itu kita sendiri yang membuat, bukan Tuhan. Sudah memutuskan. Iya, kita sudah bikin. Aku nih gak kerja gak ada duit. Nah itu yang membuat ketentuan. Nah aku mau. Nah aku lebih baik, masih aku gak kerja, aku soleh duit terus. Bikin ketentuan yang enak loh. Bikin dogma-dogma yang enak loh. Jangan membuat dogma yang membuat kita sulit. Di tempat saya itu banyak sekali. Kejadian-kejadian seperti itu. Satu misal ya orang sudah meninggal, minta di Gunung Kawi, tiap Jumat manis mesti dia datang ke. Memang diberi nyata, saya tahu sendiri. Iya. Kekayaan luar biasa. Itu yang disebut dengan law of attraction. Dan law of attraction ini kan sering dibicarakan orang-orang. Tapi ada jangka waktunya. Pada satu saat dia jatuh. Mereka merasa bahwa ada hubungan. Teko tinggi sampai mereka mampu mengendalikan alam lewat kemampuan berpikir, lewat itu yang disebut dengan law of attraction. Tapi kena semua loh. Sak putune, sak anake, belas. Sing pesugihan itu. Iya. Oh iya, karena udah negosiasi ke sana. Itu misalnya di Gunung Kawi. Tetangga saya sebelah. Iya. Sebelah rumah. Wah. Kalau Gunung Kawi. Ya, mereka enggak rumahnya kok istana kabeh. Iya, sebetulnya enggak jadi korban, hanya pindah tempat saja. Anaknya sing dikorbankan kan cuma pindah urip. Urip no alame jin. Tapi mati no alame menungso. Ngono ae. Ora kene apik to. Iya. Hah? Gara-gara kena. Ari ngono bapake sing atau keluargane sing ngorbano kan besoknya kan melayani roh. Ikut juga. Ya reinkarnasinya ke sana. Sudah pasti. Karena dia seolah-olah itu jalan hidupnya dia udah. Jadi ikut masuk ke alam jin yang. Iya, bisa ke sana. Total habis di sebelah rumah. Jadi reinkarnasi kita ke depan tuh bisa makin rendah, tergantung yaitu
Daya tarik. Artinya kita lebih banyak ditarik kemana? Ke alam yang lebih rendah atau ke alam yang lebih tinggi? Dari perilaku kita sendiri ya. Iya, bukan hanya perilaku, kecintaan, Kita kecenderungan. Orang cenderungnya kemana gitu. Dan semua kecenderungan ini kan tergantung pada wawasan. Kalau wawasan kita hanya terbatas itu, ya kita larinya ke sana. Melihat alam gaib itu kan tergantung wawasan. Orang bisa saja mampu melihat alam gaib, tapi kalau wawasannya rendah, yang dilihat ya alam gaib tingkat rendah. Yang ditelok doyol, genderuwo. Tapi kalau wawasannya tinggi, ya sing didelok ya malaikat, dewa, ratu-ratu, mbak, maka mungkin juga Tuhan. Sekali saya begitu. Sekali. Nah, pernah ketemu. Bagaimana itu? Tapi danyangnya. Hah? Danyangnya. Iya. Kok sampean tahu kalau itu danyang? Apa bedanya Tahu danyang? bedanya. Masalahnya dia bukan ratu. Heeh. Saya tahu dia pakai pakaian sutra. Semua orang empat. Danyang. Saya lihat berada apa di Artinya danyang itu apa? ya pembantu itu. Oh. Tapi kalau di orang Hindu danyang itu api. Danyang itu Api. Kalau orang Hindu nyebutnya api. kan Itu api. kalau orang dalam orang Hindu itu disebut danghyang. Danyang ya, yang betul Danyang. Danghyang. Iya. Danghyang itu artinya roh-roh atau penguasa-penguasa khusus di alam metafisika. Entah itu saya di lihat dimensi itu di mana. pantai. Besar sekali. Kalau di Hindu tuh yang disebut danghyang itu artinya tokoh-tokoh spiritual yang hidup, yang pada waktu hidupnya dia banyak bergelut di masalah spiritual, sehingga pada saat dia meninggal dunia maka dia disebut danghyang. Panjang. Seperti Sabdo Palon misalnya, itu bisa disebut danghyang. Itu kata-kata dari mana? Itu kata-kata dari sastra Sanskrit. Jawa kuno Ya, Sanskrit. Kata-katanya dari danghyang. yang Terus orang Jawa ngomongnya danyang. Ya, ya, ya. Nah, iya. Timbangannya angel-angel dan siang. Heeh. Danyang ae padha ae. Cuma saya mau